Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke ya, biar semangat pada hari ini. Nanti ketika saya ucapkan semangat pagi, kalian balas dengan semangat pagi. Ngerti? Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, good, masih mantap semangatnya ya. Baik, masih bersama saya Singgih Pamungkas. Hari ini kita sudah menginjak di bab 3. Nggak terasa ya, nanti ngapain Pak? Di bab 3 ini kita belajar apa aja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan sendiri itu artinya adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Nanti kita akan kupas secara pelan-pelan. Jadi kedaulatan Indonesia itu ada jenisnya, ada teorinya, ada sifatnya. Nanti Indonesia itu yang mana? Nanti kita akan kupas secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan. Jadi kita akan belajar yaitu tadi pengertian, jenis teori, sama sifat kedaulatan. Nah ini ya 4 poin ini kita akan bahas secara pelan-pelan saja. Baik, pertama pengertian kedaulatan. Nah, kedaulatan adalah kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Jadi kedaulatan itu kekuasaan tertinggi dalam satu negara yang fokusnya itu mengatur negaranya sendiri atau wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi negara lain nggak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara kita, kayak gitu. Jenis-jenis kedaulatan. Nah, ada 2 jenis-jenis kedaulatan. Pertama, kedaulatan ke dalam. Yang kedua adalah kedaulatan di luar. Nah, ini kedaulatan ke dalam yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kedaulatan ke dalam fokusnya yang ada di Indonesia adalah yaitu yang terjadi dalam negara Indonesia. Jadi fokusnya ya melindungi segenap bangsa, itu melindungi wilayah, melindungi rakyat semuanya. Terus kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi masyarakatnya semua bagaimana caranya bisa sejahtera. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah kedaulatan ke dalam yang termuat dalam undang-undang di Indonesia. Yang di luarnya bagaimana Pak? Kedaulatan keluar yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, 1 itu maksudnya adalah Indonesia bisa membantu secara kekuatan atau membantu secara ekonomi, bantuan apapun yang negara lain itu masih terlibat dalam perang. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya mungkin bisa dikatakan Palestina ya. Kalau memang saat ini Palestina masih dalam keadaan perang, Indonesia kan sampai saat ini membantu, mulai dari bantuan
mengirimkan tentaranya sebagian di sana menjaga perbatasan ataupun membantu secara logistik kan, itu bisa. Untuk apa? Supaya negara luar juga bisa merasakan bagaimana itu yang namanya merdeka, bebas dari perang atau penjajahan. Kedua, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini enggak ada tulisannya. Ini lanjutannya adalah presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Contohnya tadi, kalau Indonesia juga ingin ikut dalam berperang, bantuan dalam ikut perangnya, ya berarti harus persetujuan antara presiden dengan DPR. Itu namanya kedaulatan keluar. Nah, ada sifat-sifatnya, sifat kedaulatan. Yang pertama, asli, jadi tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Kemudian permanen atau tetap. Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Jadi meskipun berganti pemimpin atau siapa yang berkuasa, negara itu tetap ada walaupun orangnya sudah tidak ada ataupun orang yang memimpin sudah tidak ada atau sudah digantikan. Kemudian yang ketiga, sifat kedaulatan tunggal. Kedaulatan menjadi satu-satunya tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain. Yang terakhir, sifat kedaulatan absolut. Kedaulatan tidak dibatasi oleh yang lain. Jika ada yang membatasinya, kedaulatan tersebut otomatis lenyap. Itu ya. Nah, ini baru kita masuk ke teori kedaulatan. Nanti kita bahas bersama-sama. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa raja atau penguasa mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Teori ini umumnya dianut oleh raja yang mengaku keturunan dewa. Contohnya yaitu Raja Mesir kuno zaman dahulu. Jadi dia ada raja di suatu negara mengaku bahwa dia itu keturunan dewa. Jadi dia raja dan dia diyakini oleh masyarakatnya itu sakti, punya kekuatan khusus. Itu teori kedaulatan Tuhan. Jadi negara dipimpin oleh raja, tapi rajanya diakui oleh masyarakat itu raja keturunan dewa, mempunyai ilmu-ilmu khusus. Itu contohnya zaman dulu banget, Raja Mesir kuno. Ingat ya, Raja Mesir kuno dulu. Nah, ada teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Jadi teori kedaulatan raja ini, negara dipimpin oleh raja, tapi beda dengan teori kedaulatan Tuhan. Kalau untuk teori kedaulatan raja ini, dia tidak menganggap sebagai keturunan dewa, dia hanya manusia biasa raja, tapi semua peraturan di negara tersebut harus manut sama perintah raja. Jadi raja itu di atas undang-undang. Kalau raja mengatakan A, rakyat harus taat, yaitu A. Kalau raja mengatakan B, jadi rakyat harus B. Jadi sebagai kekuasaan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Maksudnya adalah ibarat di negara tersebut dia kayak penjelmaan kehendak Tuhan. Raja selalu benar. Kalau raja bilang A, ya kita sebagai masyarakat harus nurut. Itu. Contohnya negara mana yang masih menggunakan raja? Malaysia, itu Inggris masih pakai raja ya, kerajaan di sana. Teori kedaulatan negara. Nah, negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa
dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Negara yang menganut teori ini adalah Jerman pada saat dipimpin oleh Hitler, memimpin secara diktator, yaitu memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya. Di teori kedaulatan negara ini menganggap negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Berarti ya contohnya ya Jerman itu dipimpin oleh Hitler, jadi memimpin secara diktator, itu secara otoriter, selalu menindas rakyatnya. Teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua organ negara. Ini contohnya Amerika Serikat. Jadi semua kekuasaan tertinggi itu dalam negara terletak pada hukum. Terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Jadi ini contohnya apa? Ya Indonesia itu kekuasaan suatu negara itu berada di tangan rakyat. Jadi kan ini negara yang demokrasi biasanya. Jadi contohnya memilih pemimpin aja harus melalui pemilihan umum. Memilih adalah rakyat. Jadi yang benar-benar berkuasa itu adalah rakyat. Kalau memang nanti ada pemimpin yang dirasa kurang mampu atau menyalahgunakan kewenangannya, nanti rakyat bersama-sama bisa bersatu untuk apa ya, bisa contohnya ya demo untuk menurunkan secara paksa pemimpin itu untuk turun. Contohnya itu terjadi pada saat pemimpinan Soeharto dulu, dengan rakyat bersatu ingin Soeharto turun dari jabatannya itu dulu. Makanya kenapa dinamakan teori kedaulatan rakyat, kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Contohnya adalah contoh negara demokrasi Indonesia ini. Oke, gitu ya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa tanya langsung atau hubungi saya langsung via WA atau telepon. Tuh, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, selalu semangat dalam belajar, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.